Di dalam ayat Alkitab ini, di dalam Injil Lukas ini diterangkan bahwa sebenarnya Yesus sangat ketakutan di dalam menghadapi pencobaan ini. Kenapa Yesus itu tidak menunjukkan bahwa seharusnya dia itu berani menghadapi semua kenyataan ini apabila dia adalah Tuhan. Seorang pahlawan tidak akan mungkin ketakutan apabila nyawanya harus melayang. Seorang pahlawan tidak akan mungkin ketakutan apabila lehernya sekalipun harus tertebas. Dan akhirnya saya pun sempat berpikir, atau jangan-jangan umat Islam lah yang benar, bahwa sebenarnya yang disalib itu adalah sesosok seorang manusia biasa yang diserupakan dengan Yesus. Dalam video reaction kali ini, kita akan melihat satu video yang berjudul Gempar Karena Tuhan Ketakutan Akhirnya Dia Menjadi Mualaf. Video ini dirilis oleh channel Graham Mualaf yang berisikan kesaksian tentang seorang bernama Hendra Wang, ya. Dan dia mengatakan bahwa dia menjadi bertanya-tanya sewaktu dia menjadi Kristen, kenapa kok Yesus ketakutan di Taman Getsemani, ya? Jadi menurut logika dia, ini membuktikan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Kok bisa Tuhan ketakutan? Dan akhirnya dia memilih untuk memutuskan menjadi seorang mualaf dan mempercayai bahwa jangan-jangan memang Yesus itu tidak disalibkan, melainkan ada orang yang diserupakan dengan Yesus seperti kata Islam. Nah, jadi saya pikir apa yang menjadi keberatan dia itu patut untuk kita jawab. Dan mungkin ini menjadi keberatan dari sebagian orang Kristen juga, dan juga serangan dari mereka terhadap iman Kristen. So, kita simak dulu apa yang menjadi perkataan dari Hendra Wang. Kita akan membahas, yaitu dari salah satu Injil yang ada di dalam Alkitab, yaitu pada Lukas 22, ayat yang ke-44. Berbunyi demikian. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah, jadi teman-teman, saya pikir keberatan yang paling mendasar yang diungkapkan oleh Hendra Wang ini adalah kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus itu takut mati? Nah, jadi begini dulu teman-teman ya. Saya menduga ada sebuah asumsi yang salah yang muncul bahwa bagian ini menunjukkan bahwa Yesus ini takut mati. Nah, kita harus mengakui bahwa kadangkala orang yang beragama Kristen pun sejak lahir tidak paham dan mengira bahwa Yesus di Taman Getsemani ini ketika dikatakan takut, Yesus ini takut mati atau takut menderita, ya. Nah, orang-orang yang seperti ini sebenarnya belum bisa memahami apa arti atau makna dari kematian Yesus di kayu salib. Nah, jadi teman-teman, saya mau clearkan dulu bahwa ketika dikatakan Yesus takut atau Yesus gentar, ini tidak berarti bahwa Yesus itu takut mati, ya. Jelas bahwa Yesus tidak takut mati. Yesus mengajarkan kepada kita semua, orang-orang Kristen, untuk siap menderita. Misalnya dalam Lukas 9:23, Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Atau misalnya ketika Yesus dan para murid di dalam perahu. Nah, ketika mereka terkena badai, kata murid-murid begini, Tuhan, tolonglah kita binasa, kata mereka. Nah, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, jelas di sini Yesus itu tidak takut mati. Malah ketika Yesus sedang berada di atas kayu salib, Yesus itu berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu di dalam Lukas 23 ayat 34. Nah, jadi teman-teman, Yesus Kristus itu tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia bahkan mengasihani orang yang menyalibkannya. Jadi tidak ada sedikit pun indikasi takut menderita atau takut mati di sepanjang hidup Yesus, bahkan sampai kepada penyalipannya. Nah, jadi kesalahan pikir dari teman kita ini, si Hendra Wang ini, adalah juga kesalahan pikir dari banyak orang yang cuman mengambil Alkitab sepotong-sepotong aja. Jadi mereka tidak bisa melihat bagian utuh Alkitab, kisah Yesus secara utuh. Jadi ya akhirnya salah ngerti, kita gak heran ya. Jadi kita lanjut dulu ya. Di dalam ayat Alkitab ini, di dalam Injil Lukas ini diterangkan bahwa sebenarnya Yesus sangat ketakutan di dalam menghadapi pencobaan ini. Pada saat itu saya berpikir bahwa seharusnya Yesus itu harusnya bersyukur
Bahwa pada saat itu saya berpikir, kenapa ya Yesus itu takut? Kenapa Yesus itu tidak menunjukkan bahwa seharusnya dia itu berani menghadapi semua kenyataan ini apabila dia adalah Tuhan. Kebimbangan yang dirasakan oleh Hendrawang ini seperti yang tadi saya bilang di awal ya. Kalau misalnya memang tidak paham makna dari penebusan Yesus, maka tidak paham juga kenapa dikatakan bahwa Yesus itu mengalami kegentaran. Jadi saya jelaskan di sini. Nah, istilah yang diterjemahkan ketakutan di dalam ayat yang tadi itu, di dalam bahasa aslinya menggunakan istilah agonia, yang berarti mengalami sebuah pergumulan yang hebat. Nah, kata ini biasanya digunakan di dalam budaya Yunani, di mana ada seorang atlet yang akan menghadapi tantangan yang berat, misalnya atlet triathlon ya, akan mengalami perasaan pergumulan yang hebat itu. Nah, perasaan ini nih kompleks, dan bahasa Indonesia itu terbatas di dalam mengakomodasi istilah ini. Nah, dikatakan kenapa Yesus mengalami pergumulan yang begitu hebat? Nah, kalau teman-teman menyimak video saya yang terdahulu, mengapa Yesus itu harus mati di kayu salib, maka kalimat yang Yesus ucapkan yaitu Eli Eli lama sabachthani itu menjadi petunjuk. Jadi di dalam konsep penebusan Yesus, Yesus itu menanggung dosa manusia. Sekali lagi, kalau nggak ngerti, teman-teman harap lihat playlist tentang konsep penebusan yang saya buat ini. Jadi jawaban saya ini akan bisa dimengerti kalau teman-teman memang mau belajar konsep Kristen soal penebusan dan memang mencari jawaban, begitu ya. Kalau menurut saya pada saat dia diberi amanah untuk menyelamatkan dan menebus umat dari dosa ataupun maut, maka seharusnya sikap yang ditunjukkan Yesus di situ bahwa seharusnya dia tidak ketakutan. Jadi dosa ini membuat manusia berdosa itu terpisah dari Allah. Jadi Yesus yang sedang menanggung dosa di atas kayu salib itu adalah Yesus yang terpisahkan dengan Allah Bapa oleh karena dosa. Sehingga untuk sesaat Allah Bapa itu seakan-akan memalingkan wajahnya dari Yesus. Nah, coba teman-teman bayangkan, sejak kekekalan Yesus itu bersama-sama dengan Bapa. Seperti Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bagian ini jelas mengatakan bahwa firman itu adalah Yesus. Jadi untuk sesaat, Yesus itu harus dipisahkan dengan Bapa, dan itulah sebabnya kenapa Yesus mengatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini adalah penderitaan rohani, bukan sebuah penderitaan fisik. Jadi keterpisahan dari Tuhan itulah yang disebut sebagai kematian rohani dalam konsep Kristen. Nah, ini yang mengakibatkan Yesus mengalami satu pergumulan agonia tadi itu, karena keterpisahan dari kesatuan dengan Allah Bapa. Nah, konsep ini sekali lagi mungkin terdengar agak ribet ya. Dan memang betul ribet kalau misalnya teman-teman malas belajar. Dan kalau teman-teman malas mikir, ya udah, itu akan cuma jadi sesuatu yang ribet gitu. Tapi kalau mengenal kebenaran, ya itu layak untuk kita pelajari. Nah, jadi saya mendorong teman-teman kalau memang mau ngerti konsep ini, teman-teman bisa menyimak rangkaian video Paskah yang memang saya sudah buat. Jadi ada 4 video. Yang pertama, video tentang konsep dosa. Yang kedua, video tentang konsep perjanjian. Yang ketiga, konsep penebusan. Dan yang keempat, video puncaknya, yaitu tentang kenapa Yesus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sekali lagi teman-teman, ini buat teman-teman yang mau belajar. Kalau misalnya nggak mau belajar, ya udah skip aja, nggak apa-apa. Sayang kuotanya ya. Oke, kita lanjut dulu. Bahwa mengapa Yesus itu menjadi ketakutan? Bahwa sebenarnya apabila dia benar-benar seorang Allah yang menjadi manusia, pahlawan di negeri ini saja pada saat dia ingin membela, memperjuangkan sebuah kebenaran, seorang pahlawan tidak akan mungkin ketakutan apabila nyawanya harus melayang. Seorang pahlawan tidak akan mungkin ketakutan apabila lehernya sekalipun harus tertebas. Nah, jadi analogi yang ditunjukkan oleh teman kita ini memang pada mulanya mungkin kedengaran masuk akal. Tapi masalahnya analogi itu tidak menunjukkan apa yang Yesus alami. Ingat, Yesus bukan takut mati. Dalam hal kegentaran yang dialami oleh Yesus, ini beda cerita banget. Kegentaran yang dialami oleh Yesus itu adalah lantaran karena
harus terpisah dari persekutuan dengan Allah Bapa karena menanggung dosa. Nah, jadi analogi pahlawan yang takut mati itu tidak cocok. Lagi pula, kalaupun seorang pahlawan mengalami kegentaran, ya sah-sah aja, iya nggak? Sangat masuk akal kalau ia mengalami kegentaran. Hanya karena dia gentar, seorang pahlawan ini, itu tidak berarti bahwa dia bukan pahlawan. Kecuali jika misalnya pahlawan itu melarikan diri, ya dia nggak jadi pahlawan. Itu namanya pengecut, iya kan? Nah, dalam hal ini, saya menyayangkan teman kita ini, si Hendrawang ini. Dia hanya mengambil sepenggal narasi tanpa melihat keseluruhan narasi Alkitab. Dan si Hendra ini membuang satu fakta bahwa Yesus itu justru dengan mantap menghadap salib yang memang harus dia pikul. Justru Yesus menunjukkan sebuah keteladanan, dia tidak kabur seperti pengecut, tetapi dengan taat dia menghadap kayu salib sampai mati. Sebagaimana Filipi pasal 2 ayat 6-8 mengatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ini Yesus ya, telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi teman-teman, dari fakta ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib ini justru berkebalikan dengan apa yang dituduhkan oleh saudara Hendra ini, yang mengatakan bahwa Yesus ketakutan, pengecut begitu ya. Justru enggak. Yesus justru menghadapi salib itu dengan ketaatan penuh dan mati di sana. Kita lanjutkan lagi. Dan akhirnya saya pun sempat berpikir, atau jangan-jangan umat Islam lah yang benar, bahwa sebenarnya yang disalib itu adalah sesosok seorang manusia biasa yang diserupakan dengan Yesus. Jadi teman-teman, dari apa yang dikatakan dia ini, saya melihat justru dia ini tidak konsisten. Kalau dia mau mengutip satu bagian bahwa Yesus takut ya dari kitab Lukas, maka dia juga harus mengutip bagian lain dalam kitab Lukas bahwa memang Yesus itu mati ya. Misalnya di dalam Lukas pasal 23 ayat 24 mengatakan bahwa lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, teman-teman, memang Islam dan Quran ini adalah satu-satunya yang mengklaim bahwa Yesus itu tidak mati, melainkan digantikan oleh orang yang katanya diserupakan. Nah, tetapi masalahnya adalah hal ini sulit untuk kita percayai. Saya sendiri secara pribadi melihat bahwa Alkitab itu jelas mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan dan mati. Dan mungkin ada teman-teman Muslim yang kemudian bilang bahwa itu kan Injil udah diubah. Belajar dong gitu loh. Kesaksian tentang Yesus yang mati itu masalahnya bukan cuma dari Alkitab aja, melainkan juga ada dokumen-dokumen di luar Alkitab, dokumen sejarah yang bisa diverifikasi yang mengatakan bahwa Yesus mati. Yang pertama misalnya tulisan dari Marabar Serapion ya. Dia ini adalah orang Yahudi yang menulis pada tahun 73 Masehi tentang perlakuan yang tidak adil kepada Yesus. Yang kedua, tulisan dari Josephus. Nah, dia ini juga adalah seorang sejarawan Yahudi yang menulis di tahun 93 Masehi. Tulisannya adalah Antiquities of the Jews ya. Yang juga menulis tentang Pilatus yang menghukum mati salib ya. Yesus itu. Lalu kemudian yang ketiga, tulisan dari seorang bernama Tacitus. Dia ini adalah sejarawan Yunani, bukan orang Kristen apalagi. Dari tahun 116 Masehi tentang orang-orang Kristen yang dianiaya, dan di situ dia menyebutkan tentang Yesus Kristus yang juga diadili dan disalibkan oleh Pontius Pilatus. Nah, jadi Islam itu adalah satu-satunya yang menentang fakta sejarah bahwa Yesus itu mati. Sedangkan Alkitab dilegitimasi, didukung oleh naskah-naskah di luar Alkitab yang menuliskan tentang Yesus mati. Bahkan jangan lupa bahwa mereka yang menuliskan catatan di luar Alkitab itu adalah mereka yang berasal dari kelompok bukan pro-Kristen. Nah, ini jadi bukti yang sangat kuat banget. Nah, jadi kalau misalnya Bro Hendra ini berpikir bahwa catatan Islam lah yang benar, maka saya menyatakan dengan clear bahwa itu keliru, pemikiran yang keliru. Saya sebaliknya. Bagaimana dengan teman-teman? So, jadi sampai di sini saja pembahasan tentang
mungkin tuduhan atau keberatan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus takut begitu ya di Taman Getsemani. Jadi semoga video ini menjadi satu jawaban yang baik buat mereka yang menuduh iman Kristen, menjadi sebuah penjelasan yang logis kepada mereka yang betul-betul mencari jawaban, juga menguatkan iman setiap kita yang percaya kepada Kristus. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. So make it simple, make it meaningful, may God bless you.